Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamela Sari dari jurusan Aquaculture kelas 6A, ingin menjelaskan tentang budidaya lobster terpadu. Apa sih lobster terpadu itu? Mari kita bahas. Lobster atau nama ilmiah Panolerus spp berhabitat di perairan karang atau kawasan terumbu karang yang berada di perairan dangkal hingga kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Nah, kenapa sih kegiatan budidaya lobster di Indonesia dilakukan? Hal itu dikarenakan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Permenkp 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah negara Republik Indonesia. Umumnya, pembesaran lobster dilakukan menggunakan keramba jaring apung atau KJA. Pembesaran dengan keramba jaring apung memberikan keuntungan lingkungan hidup lobster yang sesuai dengan habitat aslinya, dapat ditebar dengan kepadatan tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah. Akan tetapi, pembesaran di keramba jaring apung memiliki beberapa kelemahan, yaitu pemberian makanan memerlukan teknik tertentu, kemungkinan serangan predator seperti ikan-ikan besar, dan kanibalisme sehingga perlu penjagaan secara intensif. Di perairan dunia, jenis dan habitat lobster dijumpai mulai dari pantai timur Afrika, Jepang, Indonesia, Australia, dan Selandia Baru. Beberapa poin untuk budidaya lobster. Yang pertama, lobster sangat sensitif terhadap perubahan salinitas perairan. Yang kedua, lobster senang bersembunyi di tempat yang gelap atau dalam terumbu karang dan perairan yang tenang. Yang ketiga, lobster akan menyerang sesamanya apabila tidak diberi pakan yang cukup dan segar. Nah, menanggapi poin 1 dan poin kedua akan pentingnya kestabilan salinitas air dan sifat lobster yang senang bersembunyi di terumbu karang. Contohnya, pembudidaya di Vietnam mengakalinya dengan memelihara lobster di kerangkeng yang dibenamkan ke dalam air. Fungsi kerangkeng tersebut adalah agar kondisi perairan tidak terpengaruh perubahan salinitas akibat air hujan. Selain menjaga salinitas, kerangkeng terbenam juga berfungsi agar lobster tidak terganggu dengan kegiatan pembudidaya di atas keramba. Menanggapi poin ketiga, lobster perlu diberi makanan segar dengan jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Makanan yang cocok bagi lobster adalah ikan yang dicacah, udang kecil, dan kerang yang dihancurkan. Pemberian pakan dilakukan pada jam 9 pagi dan jam 4 sore, dan pembersihan sisa pakan dilakukan setiap pagi dengan cara diserok. Keunggulan sistem kerangkeng terbenam. Yang pertama, lobster tidak terpengaruh perubahan salinitas air laut yang diakibatkan oleh hujan sehingga meningkatkan survival rate. Yang kedua, lobster tidak terganggu oleh aktivitas pembudidaya di atas keramba. Yang ketiga, lobster mendapatkan suhu yang sesuai dengan habitatnya. Yang keempat, lobster merasa aman berada di dalam kerangkeng yang gelap sehingga makan dengan lahap. Kelima, lobster terhindar dari pencemaran dan algae blooming di permukaan perairan laut. Nah, salah satu faktor penentu keberhasilan usaha budidaya lobster di samping ketersediaan benih, lingkungan, kualitas air yang baik, tersedia pakan dan terjaminnya pasar, kelayakan lokasi merupakan hasil kesesuaian di antara persyaratan hidup dan berkembangnya suatu komoditas budidaya terhadap lingkungan fisik perairan. Lingkungan fisik yang dimaksud meliputi kondisi oseanografi dan kualitas perairan serta topografi dasar laut. Ketentuan lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi untuk kegiatan budidaya pantai adalah kecepatan arus, kedalaman air, oksigen terlarut, pH air, suhu, dan salinitas. Kecepatan arus sangat berguna untuk kegiatan budidaya lobster. Arus ini berguna untuk menambah kembali oksigen terlarut di tempat pemeliharaan. Arus maksimum yang ideal untuk lokasi budidaya lobster di laut adalah 100 cm per detik. Kedalaman air yang baik adalah minimum 7 meter dari dasar pantai. Hal ini akan membuat baby lobster menjadi nyaman. Kondisi ini memberikan kesempatan untuk pergantian massa air utamanya di dasar jaring, serta menghindari adanya gesekan dengan dasar perairan. Selain itu, kedalaman perairan juga bermanfaat untuk
untuk menghindari terjadinya penumpukan pakan, gangguan organisme dasar, kotoran ikan, dan kotoran lainnya di dasar jaring. Parameter pH yang sangat sesuai bagi lobster idealnya berkisar antara 7,5 sampai 8,5. Parameter suhu untuk pembesaran lobster berada pada kisaran 25 derajat sampai 32 derajat. Optimalnya 28 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan kadar salinitas yang dapat diadaptasi lobster adalah 25 sampai 37 dan optimalnya 30 sampai 35. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.